Baik, pada video kali ini saya akan membahas tentang terapi cairan, komposisi cairan, aplikasi klinis, terapi cairan pada pediatri. Saya Made Ratna Safitri Indraswari dengan NIM 2002612117, dokter muda bagian KSM Anestesiologi dan Terapi Intensif, Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, RSUP Sanglah Denpasar, periode 9 Agustus sampai 19 September 2021. Nah, ini merupakan outline yang akan kita bahas, mulai dari komposisi cairan terapi, kemudian bagaimanakah indikasi dan kontraindikasinya, sampai pada bagaimana melakukan terapi cairan pada pediatri. Sebelumnya, saya akan membahas tentang fisiologi dan distribusi cairan tubuh terlebih dahulu. Jadi tubuh manusia itu secara umum itu dibagi menjadi komponen padat dan juga cair. Nah, apabila kita lihat pada gambar, ini merupakan total body weight pada laki-laki, jadi berdasarkan dengan total berat badan, itu 40%-nya disusun oleh komponen padat, sedangkan sisanya 60% itu disusun oleh cairan. Cairan ini akan terdistribusi ke dalam dua kompartemen utama. Yang pertama adalah intracellular fluid atau ICF, yaitu sebesar 2/3, sedangkan sepertiganya akan masuk ke dalam extracellular fluid atau ECF. Nah, extracellular fluid ini atau cairan ekstraseluler akan kemudian terdistribusi ke dalam interstisial sebesar 75% dan 25%-nya masuk ke dalam intravaskuler sebagai plasma. Nah, kompartemen utama intraseluler dan juga ekstraseluler kemudian akan terbagi atau dipisahkan oleh suatu membran lipid bilayer yang permeabel terhadap air. Nah, pergerakan cairan di antara kompartemen-kompartemen ini akan sangat dipengaruhi oleh bagaimana tekanan hidrostatik dan juga tekanan osmotik. Pada laki-laki dan perempuan juga ternyata berbeda komposisi cairan tubuh. Jadi, laki-laki itu sekitar 55-60%, sedangkan perempuan cairan tubuhnya sebesar 50-55%. Lalu, apa saja yang menyusun cairan tubuh kita? Mulai dari yang pertama ada air, yang mana air ini akan bisa didistribusikan melalui transfer pasif yang dipengaruhi oleh perbedaan gradien tekanan osmotik dan juga hidrostatik. Kemudian ada juga elektrolit, yaitu terdiri dari elektrolit ion positif, kation, berupa natrium, magnesium, kalium, dan juga kalsium. Dan juga ada elektrolit muatan ion negatif, yaitu anion, yaitu terdiri dari klorida dan juga HCO3. Nah, konsentrasi antara masing-masing elektrolit di antara kompartemen ekstraseluler ternyata mirip, sehingga dia biasanya bisa berpindah serta lebih stabil. Nah, sedangkan elektrolit ini, karena dia mengandung suatu muatan listrik, dia tidak bisa secara mudah melewati atau menembus dari membran lipid bilayer, sehingga dia memerlukan adanya suatu mekanisme transport aktif yang memerlukan kanal ion. Jadi dia tidak bisa melewati membran bilayer yang memisahkan antara ekstraseluler dan juga intraseluler. Sedangkan selain air dan elektrolit juga ada protein yang normalnya itu ada di intravaskuler. Misalnya ada albumin di dalam plasma. Jadi protein ini tidak normal berada di interstisial. Fungsinya apa? Yaitu berfungsi untuk menjaga tekanan osmotik sehingga cairan itu akan tetap berada di intravaskuler. Tekanan osmotik yaitu sebesar 280 sampai 295 per liter. Lalu bagaimana komposisi elektrolit? Jadi komposisi elektrolit dalam tubuh itu mulai dari ada sodium atau natrium, kemudian ada potasium atau kalium, magnesium, kalsium, klorida, dan juga bikarbonat. Ini angka-angkanya jadi dinyatakan ke dalam mili ekuivalen per liter. Apabila kita perhatikan, plasma dan juga interstisial memiliki suatu komponen yang mirip, jadi hanya berbeda sedikit. Sedangkan intraseluler dan ekstraseluler ini memiliki perbedaan yang cukup jauh untuk beberapa jenis elektrolit. Kemudian jenis-jenis cairan. Cairan itu, cairan terapi terutama, itu dibagi menjadi kristaloid dan juga koloid. Jadi
Perbedaan yang mendasar antara kristaloid dan koloid dibedakan menjadi dua kelompok ini adalah dibedakan berdasarkan sifatnya. Mulai dari berat molekul, kristaloid itu memiliki berat molekul yang lebih kecil, sedangkan koloid itu lebih besar. Kemudian berdasarkan dengan distribusinya, kristaloid itu akan lebih cepat terdistribusi, jadi dia lebih cepat juga terekskresi. Sedangkan untuk koloid, biasanya dia akan lebih lama dalam sirkulasi. Kemudian untuk faal hemostasis, jadi kristaloid ini sebenarnya tidak mempengaruhi faal hemostasis, sedangkan koloid itu akan dapat memberikan pengaruh terhadap faal hemostasis. Kemudian untuk penggunaannya, kristaloid itu biasanya digunakan untuk terapi cairan untuk dehidrasi, sedangkan koloid itu digunakan untuk biasanya pada perdarahan yang masif. Nah, apabila digunakan untuk koreksi perdarahan, maka kristaloid itu digunakan sebesar 2-3 kali dari jumlah perdarahan. Jadi dia perbandingannya 2:1 atau 3:1 dari perdarahan. Sedangkan koloid itu biasanya digunakan sesuai dengan jumlah perdarahan yang terjadi. Jadi dia 1:1. Nah, kristaloid itu merupakan suatu larutan yang mengandung air dan elektrolit saja. Perbedaan yang membedakan masing-masing jenisnya itu mulai dari komposisi elektrolit, kemudian pH atau keasamannya, osmolaritas, kemudian efek pada status asam basa, perbedaan ion, dan juga dapat dibedakan berdasarkan dia balance atau unbalance. Nah, unbalanced kristaloid yang hanya mengandung beberapa jenis elektrolit saja dan tidak terlalu mirip dengan komposisi plasma, itu mulai dari larutan dextrose, kemudian ada normal salin NaCl 0,9%, dan juga ada natrium bikarbonat. Kemudian yang balance kristaloid atau yang memiliki komponen elektrolit yang mirip dengan plasma itu ada ringer laktat atau ringer asetat, ada larutan Hartmanns, ada plasma light, isolite, dan juga sterofundin. Nah, kristaloid itu tidak memiliki atau tidak mengandung partikel onkotik, sehingga dia hanya mengandung elektrolit dan molekul larut air saja. Jadi tidak akan mengganggu atau mempengaruhi tekanan onkotik. Tidak menimbulkan reaksi imun juga, dan keuntungannya lebih mudah dibuat serta dia murah. Nah, berdasarkan tonisitas, jadi atau perbedaan antara konsentrasi elektrolit dalam cairan kristaloid dibandingkan dengan plasma tubuh, dia dibagi menjadi 3, mulai dari isotonis yang memiliki konsentrasi elektrolit sama dengan plasma, dengan osmolaritas sebesar 250 sampai 375 per liter. Contohnya adalah NaCl 0,9%, ringer laktat, dan juga plasma light. Kemudian cairan hipertonis, yaitu cairan dengan konsentrasi elektrolit lebih atau lebih besar dari plasma. Osmolaritasnya itu lebih besar dari 375 per liter. Contohnya adalah natrium klorida 3%. Kemudian ada cairan hipotonis, yaitu konsentrasi elektrolitnya lebih kecil dibandingkan dengan plasma. Osmolaritasnya adalah kurang dari 250 per liter. Contohnya adalah dextrose 5%. Nah, pengertian balance kristaloid adalah cairan dengan komposisi ion elektrolit yang lebih mirip dengan plasma. Berbeda biasanya oleh komposisi elektrolitnya, kemudian osmolaritasnya, tonisitas, serta anion metaboliknya. Bisa tersusun dari asetat, laktat, ataupun maleat. Contohnya adalah cairan ringer. Jadi ada ringer laktat dengan osmolaritas 273 mOsmol per liter. Ada larutan Hartmanns dengan modifikasi dari ringer laktat, dan juga ada plasma light dan sterofundin yang memiliki kandungan elektrolit yang paling mirip dengan plasma. Jadi kita mulai dari cairan isotonis. Normal salin NaCl 0,9%, yaitu cairan dengan osmolaritas sebesar 308 mOsmol per liter. Cairan ini merupakan cairan isotonis dan juga jenis cairan yang paling sering digunakan. Nah, distribusi salin itu akan secara cepat dari intravaskular ke interstisial. Biasanya sejumlah 60%-nya akan terdistribusi ke dalam interstisial dengan fase 20 menit. Jadi akan lebih cepat apabila terjadi disfungsi endotel, sehingga dia ada resiko udim. Nah, yang kita lihat di sini dari gambar bagaimana distribusi dari 1 liter cairan NaCl. Jadi pertamanya dia akan menambah total volume di intravaskular sebesar 1000 ml dan kemudian akan terdistribusi ke dalam interstisial. Nah, sedangkan dari elektrolitnya tentu dia akan bisa berpindah secara cepat juga dari intravaskular dan juga interstisial dan menimbulkan keseimbangan.
tetapi dia tidak bisa dengan mudah masuk ke dalam intrasel karena dia memiliki suatu tekanan atau ion. Nah, ini merupakan bagaimana komposisi dari cairan normal salin NaCl 0,9%. Jadi sebesar 100 ml dari cairan NaCl 0,9% ini akan mengandung sodium klorida sebesar 900 mg. Jadi elektrolit per 1000 mg-nya terdiri dari sodium dan juga klorida saja dengan komposisi yang sama yaitu 154 mili ekuivalen. Dengan osmolalitas yaitu 308 miliosmol per liter dengan pH 4,5 sampai 7. Nah, NaCl 0,9% ini sebenarnya cenderung komposisi ionnya tidak fisiologis dan konsentrasi kloridanya juga lebih suprafisiologis sehingga dapat terjadi risiko-risiko hiperkloremia dan juga asidosis metabolik. Nah, ini merupakan bagaimana kandungan dari NaCl 0,9% jika dibandingkan dengan plasma. Jika kita lihat, sebenarnya dia lebih hipertonis, sedikit hipertonis dibandingkan dengan plasma. Kemudian kandungannya hanya natrium dan klorida saja, jadi dia unbalanced fluid dengan pH 4,5 sampai 7. Indikasinya mulai dari pertama adalah penggantian cairan ekstraseluler, contohnya adalah dehidrasi, hipovolemi, perdarahan, dan juga sepsis. Bisa juga untuk terapi alkalosis metabolik, hipokloremia pada kondisi kehilangan cairan. Kemudian depresi natrium yang ringan, muntah berat, karena dia tanpa laktat, jadi baik untuk trauma otak. Bisa juga untuk digunakan sebagai terapi hiponatremi, dan karena tidak ada kandungan kaliumnya, baik untuk pasien gagal ginjal. Kemudian, karena dia mendekati isotonis, maka baik untuk dilusi packed red blood cell atau PRBC. Lalu bagaimanakah potensial efek sampingnya? Jadi efek samping yang bisa dimunculkan tadi kan yaitu hiperkloremia dan juga asidosis metabolik. Adanya kondisi ini akan menyebabkan vasokonstriksi dari ginjal dan juga menurunkan laju filtrasinya. Sehingga kondisi ini bisa meningkatkan insidensi gagal ginjal akut. Kondisi hiperkloremia akan menimbulkan kompensasi ataupun respons dari beberapa kondisi fisiologis, misalnya dari metabolik, akan terjadi asidosis metabolik hiperkloremia, sehingga memerlukan adanya buffer untuk mengkoreksi asidosisnya. Kemudian dari cairan tubuh, karena dia bisa juga merusak adanya glycocalyx endothel apabila diberikan dalam volume yang berlebihan, akan meningkatkan cairan volume interstisial. Jadi interstisial fluid itu akan meningkat sehingga akan terjadi udim, baik perifer maupun udim di paru-paru. Kemudian di renal itu dia akan menyebabkan renal udim, kemudian capsular stretch atau peregangan kapsuler sehingga akan memicu adanya hipertensi intrarenal. Kemudian ini akan menimbulkan suatu vasokonstriksi ginjal dan berkompensasi yaitu menurunkan laju filtrasi ginjal, yaitu karena penurunan dari renal blood flow. Kemudian oleh karena penurunan laju filtrasi dan juga perfusi, maka akan menyebabkan volume urin juga akan menurun, kemudian ekskresi sodium juga akan terhambat. Di gastrointestinal juga bisa terjadi udim, kemudian bisa terjadi peregangan intestinum, bisa terjadi ileus, kemudian bisa juga mengganggu dari perbaikan atau penyembuhan dari anastomosis. Kemudian dari hematologi, dia juga berisiko untuk meningkatkan kehilangan darah intraoperatif dan juga meningkatkan transfusi dari darah. Kemudian secara klinis, maka dia bisa menyebabkan yang pertama komplikasi postoperasi, kemudian bisa meningkatkan mortalitas dan juga bisa meningkatkan insidensi dari gagal ginjal akut dan juga memerlukan adanya terapi-terapi untuk ginjal. Nah, kontraindikasinya adalah yang pertama, dilusi konsentrasi serum elektrolit, kemudian bisa menyebabkan overhidrasi dan juga eudem paru. Kemudian, untuk monitoringnya, jadi monitoring ini dilakukan berkala terhadap yang pertama elektrolit, kemudian status volume, dan juga gangguan asam basa. Kita juga harus perhatikan adanya tanda-tanda dehidrasi, jadi ini berarti
administrasi cairan yang kita berikan itu kurang. Mulai dari yang pertama, peningkatan laktat dan juga bagaimana konsentrasi kreatininnya. Kemudian, tanda-tanda overhidrasi seperti udem paru yang ditandakan dengan adanya rongki dan juga adanya udem perifer. Kemudian selanjutnya adalah ringer laktat. Ringer laktat ini memiliki osmolalitas sebesar 273 per liter. Sebenarnya dia sedikit hipotonik dibandingkan dengan kompartemen cairan tubuh. Dan termasuk ke dalam balanced fluid karena jenis elektrolit yang dimilikinya lebih lengkap. Tujuannya menggunakan ringer laktat biasanya adalah yang pertama resusitasi cairan. Dia dapat meningkatkan preload dan juga perfusi, kemudian mencegah kematian sel juga. Jadi sodium laktat itu merupakan suatu sumber energi yang dimetabolisme tubuh dalam keadaan iskemik. Sehingga pada kondisi ini, dia bisa mencegah kematian sel karena iskemia. Jadi ini merupakan bagaimana kandungan atau komposisi dari ringer laktat. Bisa kita lihat, osmolaritasnya adalah sebesar 273 jika dibandingkan dengan plasma, tentu dia sedikit hipotonis. Natriumnya sebesar 130 mmol per liter, kemudian kalium sebesar 4, kloridanya 109, HCO3-nya berupa sejumlah 28 yang berupa laktat, kemudian kalsiumnya 1,5 dan juga pH-nya yaitu dengan rentangan 6,0 sampai 7,5. Kontraindikasi dari ringer laktat yaitu pertama, konsiderasi pemberiannya pada pasien dengan disfungsi liver. Pasien-pasien dengan edema cerebri serta dilusi produk darah dengan sitrat sebagai antikoagulan. Jadi, apabila diberikan suatu produk darah, maka tidak boleh diberikan dalam satu tube dengan ringer laktat, karena dia bisa memecah atau menyebabkan adanya antikoagulan pada sitrat. Kemudian, efek sampingnya adalah udem dan juga reaksi alergi. Cairan hipotonis. Jadi larutan dextrose ini mengandung glukosa yang terlarut dalam air atau normal salin. Jadi yang terlarut dalam air itu ada dextrose 5%, kemudian dextrose 10%, dextrose 20%. Yang terlarut dalam normal salin itu bisa dextrose 5% dalam 0,9% NaCl dan juga bisa dextrose 5% dalam 0,45% NaCl atau D5,5 NS. Ini merupakan bagaimana komposisi dari dextrose injection 5%. Jadi setiap 5 gramnya per 100 ml itu mengandung 5 gram dextrose atau glukosa. Jadi 100 ml-nya akan mengandung dextrose monohidrat sebesar 5 gram. Nah, cairan dextrose ini adalah hipotonis dan juga memberikan glukosa dan air. Jadi dia bisa mengkoreksi suatu kondisi hipoglikemi dan juga kehilangan cairan. Ini merupakan bagaimana komposisi dari cairan dextrose. Jadi dia mengandung osmolaritas sebesar 278 dan apabila terlarut dalam air dia mengandung glukosa sebesar 252 dengan pH yaitu 3,5 sampai 5,5. Sedangkan apabila dia terlarut dalam NaCl, dia akan ada kandungan dari NaCl, natrium dan klorida. Jadi osmolaritasnya pada yang NaCl 0,18% dengan glukosa 4% itu 284 dengan natrium 31 dan juga klorida 31 dengan glukosa sebesar 236 dan pH dengan rentangan 3,5 sampai 5,5. Kemudian NaCl 0,45% dengan glukosa 4% itu osmolaritasnya adalah 406 dengan natrium dan klorida sebesar 77, glukosa 278 dan pH-nya 3,5 sampai 6,5. Indikasinya apa saja? Mulai dari yang pertama adalah hipovolemi dan juga kehilangan air yang berat. Hipernatremi, hipovolemi juga bisa. Kemudian ingat bahwa dextrose ini bukan merupakan cairan resusitasi. Jadi dia indikasinya adalah untuk rumatan atau maintenance. Dan bisa juga sebagai sumber kalori pada pasien-pasien hipoglikemi. Nah, kontraindikasinya adalah pada pasien dengan alergi produk jagung ataupun jagung itu sendiri. Dan jangan diberikan melalui jalur yang sama dengan pemberian darah karena bisa menyebabkan pseudoagglutinasi dan juga hemolisis. Nah, pada pasien-pasien geriatri dengan gangguan fungsi ginjal harus dilakukan monitoring ketat. Efek sampingnya mulai dari reaksi hipersensitivitas, anafilaksis, dan juga menggigil. Overloading bisa menyebabkan adanya dilusi konsentrasi serum elektrolit, kemudian hyperhidrasi, fase kongestif, dan juga udem paru sampai hipokalemia. Nah, pada bayi dengan berat badan lahir rendah,
Maka hindari untuk memberikan dextrose berlebihan untuk mencegah peningkatan osmolalitas serum dan juga tekanan adanya intracerebral hemorrhage. Kemudian ada NaCl 0,45% atau setengah normal salin. Jadi dia osmolalitasnya adalah 154 mOsmol per liter dengan kandungan natrium klorida 77 miliosmol per liter. Kemudian pH-nya 5,6. Nah, indikasinya tentu untuk pasien-pasien hipovolemi dengan hipernatremi dan juga pasien-pasien yang mengalami kondisi hiperosmolar lainnya. Bisa efek sampingnya adalah hiponatremi karena pengenceran natrium terutama pada pasien dengan gangguan retensi air. Kontraindikasinya itu yang pertama udem cerebri, kemudian kedua hiponatremi, ada hipokloremia, hipovolemia dan juga hiperhidrasi ekstraseluler. Selanjutnya ada larutan hipertonis, yaitu natrium klorida 3%. Nah, osmolalitasnya adalah 1030 mOsmol per liter dengan kandungan natrium klorida itu sebesar 513 mol per liter. Jadi, dia jauh lebih besar dibandingkan dengan natrium klorida 0,9 ataupun 0,45. pH-nya adalah 5,5. Nah, indikasinya adalah hiponatremi berat dan juga simptomatik. Bisa juga hipokloremi dan juga udem cerebral, kemudian efek sampingnya bisa hipernatremi, hipokloremi, kemudian overload volume intravaskuler dalam pemberian yang cepat. Dengan kontraindikasi, jadi tidak diberikan pada klinis pasien apabila diberikan natrium dan klorida itu memburuk. Kemudian ada larutan sodium bikarbonat. Nah, sodium bikarbonat intravena atau NaHCO3 itu terdapat dalam beberapa konsentrasi, mulai dari 1,26%, 1,4%, 4,2%, dan juga 8,4%. Ini merupakan struktur dari sodium bikarbonat, yang mana pada studi in vivo menyatakan bahwa sodium bikarbonat atau natrium bikarbonat ini akan menghasilkan ion natrium dan juga anion dari hidrogen atau HCO3-. Dan menyimbangkan kelebihan ion hidrogen. Kemudian asam karbonat ini akan secara cepat kemudian berdisosiasi menjadi air, H2O dan juga CO2 yang kemudian akan diekskresikan karbon dioksidanya melalui paru-paru. Ini merupakan bagaimana perbandingan antara masing-masing jenis natrium bikarbonat. Jadi yang pertama natrium bikarbonat dengan konsentrasi 1,26%, osmolaritasnya adalah 301 dengan natrium sebesar 150, kemudian bikarbonat sebesar 150 dengan pH 7,0 sampai 8,5. Cenderung pH-nya sama masing-masing jenis natrium bikarbonat, yang membedakan osmolaritasnya pada NaHCO3 1,4%, itu sebesar 333 osmolaritasnya, sedangkan pada 8,4% itu mencapai 2000. Kemudian natriumnya serta ion bikarbonatnya 167 pada 1,4% dan 1000 pada yang 8,4%. Indikasinya adalah yang pertama, dia bisa melakukan koreksi hipovolemi dan juga asidosis metabolik, serta adanya alkalinasi urin, yaitu proses rhabdomyolysis. Bisa terjadi pada delay konduksi jantung dan juga pemanjangan QRS. Jadi indikasi delay konduksi jantung dan pemanjangan QRS ini misalnya pada keracunan trisiklik antidepresan. Kemudian bisa diberikan pada terapi intoksikasi termasuk juga barbiturat, keracunan salisilat, ataupun metil alkohol dan juga reaksi hemolitik. Kemudian ada diare berat yang berasosiasi dengan kehilangan bikarbonat signifikan. Nah, pada pasien anti jantung yang disebabkan oleh hiperkalemia, jadi kita bisa berikan setelah ventilasi alveolar adekuat dan juga kompresi jantung. Sedangkan pada pasien metabolik asidosis akut, itu diberikan pada pasien dengan pH kurang dari 7,1 dengan gagal ginjal akut yang berat, atau tanda-tanda oligouri atau peningkatan serum kreatinin 2 kali lipat. Nah, sedangkan pada pasien hiperkalemia, itu diberikan pada yang pertama hiperkalemia berat, yaitu dengan 6 mili ekuivalen per liter atau lebih dari 5,5 dengan aritmia. Kemudian bisa juga diberikan dengan jumlah 150 mili ekuivalen dalam 1 liter 5% dextrose selama 4 jam. Efek sampingnya, mulai dari yang pertama dia memperburuk kondisi gagal jantung kongestif, kemudian menyebabkan perdarahan cerebral,
udim, gangguan elektrolit, bradi penuh, spasme otot, alkalosis metabolik, udim paru, hiperosmolaritas, asidosis intrakranial, sampai peningkatan jumlah urin. Kontraindikasinya adalah pasien-pasien dengan hipersensitivitas, kemudian alkalosis metabolik atau respiratorik, kehilangan klorida dengan jumlah yang banyak, risiko alkalosis hiperkloremia diuretik, asidosis hiperkarbia, serta adanya nyeri abdomen yang tidak diketahui. Perhatikan juga pada pemberian, yang pertama, dia bukan merupakan suatu cairan resusitasi pilihan pertama. Kondisi udim, sirosis, hipertensi, gangguan ginjal, dan DKA juga harus diperhatikan, karena dia juga dapat memicu hipokalemia. Hindari ekstravasasi karena dia juga memicu selulitis, nekrosis jaringan, serta ulkus. Dan jangan dikombinasikan dengan kalsium karena dia bisa menyebabkan presipitasi. Pada kondisi kehamilan dan menyusui, jadi sebenarnya belum ada penelitian atau belum ada rekomendasi tentang dampak pemberian natrium bikarbonat untuk ibu hamil. Tetapi tetap saja pemberiannya harus hati-hati dan memperhatikan bagaimana manfaat serta resiko. Nah, ini merupakan kesimpulan dari kandungan masing-masing jenis cairan dan juga parameternya yang bisa kita lihat. Nah, selain larutan tadi juga ada larutan Hartmann, kemudian ada plasmalite yang mengandung asetat dan glukonat, ada sterofundin yang mengandung asetat dan malat, ada isolite yang juga mengandung asetat dan glukonat. Kemudian kita lanjutkan pada cairan koloid. Koloid ini merupakan suatu larutan kristaloid yang mengandung molekul onkotik. Jadi dia mengandung molekul dengan berat molekul yang besar. Yang sebagian besar nantinya akan tetap ada di ruang intravaskuler dan juga mempengaruhi tekanan onkotik. Nah, apa saja molekul onkotik yang bisa terkandung, mulai dari karbohidrat dan juga bisa juga dari protein. Nah, apa saja faktor penting yang mempengaruhi koloid ini? Yang pertama adalah berat molekulnya. Jadi semakin besar molekul, tentu akan semakin besar efek onkotiknya. Serta apabila semakin besar molekulnya, tentu akan memperlambat metabolisme serta eliminasi. Jadi durasi dia ada di sirkulasi akan lebih panjang. Kemudian, dari tekanan onkotik ini akan sangat dipengaruhi oleh berat molekul yang tadi dan juga konsentrasinya. Cairan hiperonkotik misalnya albumin 20% akan mampu mengekspansi atau memperluas volume plasma lebih dari volume cairan yang juga diinfuskan. Nah, untuk metabolisme dan juga eliminasi dan durasi, jadi molekul yang lebih besar itu akan dimetabolisme dan dieliminasi lebih lama, terutama apabila metaboliknya juga ternyata aktif secara metabolik, secara osmotik juga. Nah, bisa juga dibedakan berdasarkan cairan pembawa. Jadi kristaloid itu sebenarnya merupakan cairan pembawa utama pada koloid. Utamanya adalah NaCl. Nah, dipengaruhi juga oleh bagaimana volumenya, kecepatannya, serta fisiologis dari pasien. Jadi koloid itu merupakan suatu cairan yang mengandung partikel onkotik seperti gelatin dan juga albumin yang mampu melakukan ekspansi di ruang ekstraseluler yang lebih lama dan juga memiliki suatu risiko anafilaksis. Nah, jadi apabila kita perhatikan, ketika pemberian koloid, dia akan, misalnya koloid yang mengandung protein, jadi dia akan meningkatkan tekanan onkotik intravaskular, seperti ini, karena jumlah proteinnya akan meningkat. Dan tentu akan menyebabkan shifting dari cairan. Pertama ada jenis yaitu albumin atau human albumin solution, yang mana albumin ini merupakan suatu protein dengan komposisi terbanyak di dalam plasma. Itu sebesar 50-60% dari total protein. Nah, jadi albumin ini dibentuk berdasarkan dari darah sebenarnya. Jadi komponen darah yang diproduksi melalui proses cryodepletion. Jadi sebenarnya dia merupakan human blood yang kemudian akan melalui suatu proses, baik itu plasmafaresis dan lain sebagainya, kemudian akan menghasilkan suatu hasil fraksinasi berupa albumin. Nah, albumin ini memiliki solubilitas dalam air yang tinggi, kemudian muatan negatif yang tinggi, tidak terdenaturasi pada suhu dan pH yang tinggi, serta mudah dipisahkan dan dilakukan proses pasteurisasi, sehingga dia bisa dilakukan proses untuk sterilisasi. Bisa kita lihat di gambar ini bahwa albumin human ini mengandung, yang pertama ada yang 20% sebenarnya, yaitu 20 gram albumin dalam 100 ml cairan.
yang mana bisa ada dua jenis sebenarnya, yaitu isoonkotik dengan konsentrasi 4% sampai 5% dan hiperonkotik yaitu 20%. Nah, hiperonkotik ini sebenarnya dia salt poor karena natriumnya akan sangat ditekan, itu sampai 130 mmol per liter. Jadi ini perbedaan komposisi dari albumin 5% dan juga albumin 20%. Yang pertama, dari natriumnya, albumin 5% itu 148, sedangkan albumin 20% 130. Klorida pada albumin 5% 128 dan albumin 20% itu 77. Ada juga kandungan oktanoat, itu 8 pada 5% dan juga 16 pada 20%. Kemudian N-asetil triptofanat, yaitu pada albumin tidak ada, sedangkan pada albumin 20% itu ada 16. Untuk pH-nya sebenarnya sama, berat molekulnya juga sama, osmolaritasnya berbeda. Albumin itu lebih tinggi, yaitu 309, sedangkan albumin 20% sebesar 293. Sedangkan untuk half-life, jadi ketika didistribusikan, half-life-nya itu sebesar 15 jam. Sedangkan karena dia ini lama bersirkulasi dalam cairan tubuh kita, karena dia mengandung suatu partikel onkotik, maka half-life-nya itu bisa mencapai 17-19 hari untuk ekskresi. Sedangkan untuk albumin 20% itu distribusinya sama dan juga half-life-nya juga sama. Lalu, apa saja sebenarnya indikasi yang dianjurkan apabila kita ingin memberikan albumin? Yang pertama adalah hipovolemi tanpa shock. Jadi ini dipilih sebagai lini kedua apabila ketika kita memberikan kristalloid itu sudah tidak adekuat. Albumin itu bisa menurunkan waktu terapi menggunakan vasopresor dan juga ventilasi pada pasien hipovolemi tanpa shock, dan diberikan dengan rekomendasi dosis sebesar 500 ml albumin 5%, bisa diulang 30 menit apabila perlu. Kemudian bisa untuk terapi pasca parasintesis. Albumin ini dapat meningkatkan fungsi kardiovaskuler sehingga setelah parasintesis ini bisa bermanfaat untuk pasien sirosis dan juga asites. Bisa mencegah hiponatremi, meningkatkan BUN, aldosteron, dan juga renin. Nah, kemudian bisa juga untuk mengatasi kondisi hipoalbuminemia dan juga acute respiratory distress syndrome atau ARDS. Jadi hipoalbuminemia ini terutama pada pasien-pasien kritis dan juga malnutrisi. Nah, dengan pemberian albumin 25% dapat menekan gejala hipoalbuminemia. Namun risikonya sangat tinggi untuk mencapai kondisi overload. Jadi sebenarnya pemberian albumin pada pasien-pasien malnutrisi itu masih kontroversial. Kemudian ARDS itu digunakan dengan loop diuretik secara bersamaan ketika ada overload paru dan juga hipoalbumin. Jadi dosisnya adalah 25 mg ditambah dengan furosemid, yaitu selama 30 menit dan dilakukan tiap 8 jam sampai 3 hari. Kontraindikasinya adalah hipersensitivitas terhadap komponen cairan albumin, kondisi klinis dengan volume overload seperti anemia berat, gagal jantung kongestif, insufisiensi renal, risiko instabilitas hemodinamik, dan tidak mendilusi larutan albumin dengan air steril. Jadi tidak direkomendasikan melakukan dilusi karena menyebabkan hemolisis dan juga gagal ginjal akut. Ini juga kategori C pada kehamilan. Untuk monitoringnya yang kita lakukan adalah yang pertama, kita harus nilai kelebihan cairan, kemudian menilai hemodilusi dan juga gangguan elektrolit, yaitu dengan memantau tekanan darah, nadi, CVP, kemudian elektrolit, hemoglobin, dan juga hematokrit. Kemudian yang kedua adalah gelatin based colloid. Jadi gelatin atau gelatin ini diproduksi dari tulang yang mana kemudian melewati suatu proses sampai akhirnya mencapai pembentukan dari gelatin serbuk. Dia ukurannya kecil, kemudian ekskresi dalam ginjal cepat, dengan waktu paruh plasma juga cepat karena dia ekskresinya cepat, itu bisa sampai 2,5 jam. Contohnya adalah gelofusin, yang mana gelofusin ini mengandung suatu gelatin yang diproses dengan succinylation. Jadi succinylated gelatin ini per 500 ml itu ada 20 gram, kemudian ada sodium chloride, ada sodium hydroxide, yaitu sebesar 3,51 dan juga 0,68 gram, dan juga elektrolitnya adalah NaCl, natriumnya sebesar 77 dan kloridanya 60.
Jadi gelofusin itu biasanya menggunakan NaCl karena dia juga ada kandungan NaCl-nya. Kloridanya juga akan lebih rendah dibandingkan dengan normal salin NaCl 0,9%. Ada juga cairan polygelin atau Hemacell yang mana dibentuk dari gelatin urea crosslink. Jadi ini bagaimana komposisi dari masing-masing cairan. Jadi gelofusin, jadi natriumnya adalah 154, kloridanya 120, pH-nya 7,4, jadi pH-nya sebenarnya sama semuanya. Berat molekulnya juga sama, 30, dengan osmolaritas yaitu 274 dan half-life-nya 2,5 jam. Geloplasma itu mengandung natrium sebesar 150, kalium 5, kloridanya 100, dan juga ada ion bikarbonat sebagai laktat, dan juga ada ion magnesium 1,5, dan half-life-nya juga sama 2,5 jam dengan osmolaritas 273. Nah, sedangkan Hemacell ini memiliki natrium 145, kalium yang lebih besar yaitu 5,1, kloridanya 120, ada kalsium 6,25 dengan osmolaritas 274 sampai 300, namun dengan half-life yang lebih panjang yaitu 5 jam. Nah, gelofusin ini dapat menjadi substitusi cairan pada yang pertama terapi relatif atau absolut pada hipovolemi dan shock. Bisa digunakan untuk profilaksis hipotensi disebabkan oleh hipovolemi relatif selama induksi epidural atau spinal anestesi, oleh kehilangan darah iminen pada pembedahan, dan prosedur dengan sirkulasi ekstrakorporeal sebagai kombinasi dengan cairan kristaloid. Kontraindikasinya, hipersensitivitas terhadap produk gelatin, alergi terhadap daging merah atau daging mamalia, hipovolemi, hiperhidrasi, dan gagal jantung kongestif akut. Kemudian ada dextran-based colloid, yang mana merupakan polimer karbohidrat kompleks yang disintesis dengan sukrosa oleh Leuconostoc mesenteroides. Berat molekulnya adalah beragam, dipengaruhi oleh proses vaksinasinya. Jadi berdasarkan vaksinasi ada dua, itu dextran 40 dan juga dextran 70. Dextran 40 ini terlarut dalam 0,9% NaCl. Molekulnya itu akan lebih kecil, sehingga filtrasi ginjal atau transport ke ruang interstisialnya juga akan lebih cepat, sehingga waktu paruh plasmanya juga akan lebih pendek. Sedangkan dextran 70 itu bisa terlarut dalam 0,9% NaCl atau 5% dextrose. Metabolismenya lebih lambat melalui retikuloendotelial dan dapat bertahan sampai beberapa minggu, sehingga ekspresi renal juga akan lebih minimal. Nah, ini bisa kita lihat komposisinya, sebenarnya natrium dan kloridnya sama karena dia terlarut dalam 0,9% NaCl. Kemudian pH-nya pada dextran itu dextran 40 itu sebesar 3,0 sampai 7,0, sedangkan dextran 70 itu lebih tinggi 4,5 sampai 7. Berat molekulnya dextran 40 adalah 40, sedangkan dextran 70 berkisar antara 63 sampai 77. Osmolaritas yaitu 308 sampai 310, sedangkan dextran 70 310, sedangkan half-life-nya 12 sampai 24 jam. Dextran ini digunakan untuk menangani hipovolemi dan atau perdarahan oleh karena trauma, bisa luka bakar, pembedahan, dan juga sebab lain apabila tes golongan darah tidak bisa segera. Jadi, apabila suatu kondisi yang tidak bisa kita segera melakukan transfusi darah, maka bisa diberikan dextran-based colloid. Dextran memiliki efek antitrombotik untuk mencegah trombosis vena pasca operasi. Efek sampingnya adalah pertama reaksi alergi vokal di site of injection, kemudian bisa reaksi anafilaksis sistemik seperti mual muntah, artralgia, demam, dan nyeri. Kontraindikasinya adalah pada pasien dengan disfungsi platelet, jadi dia meningkatkan risiko perdarahan, ada gagal jantung, kemudian ada udim, dan ada penyakit liver blood, asma, diabetes, dan juga epilepsi dan kejang. Selanjutnya adalah hydroxyethyl starch atau HAS, yang merupakan suatu derivat polimer amilopektin glukosa yang didapatkan dari amilum alami, seperti dari maizena dan juga kentang atau potato. Produksinya melalui beberapa modifikasi untuk mencegah hidrolisis dari alfa amilase di plasma. Jadi ini jenis-jenisnya, ada yang pertama tetraspan 6% HAS 130 per 4,2, ada hetastarch 6% HAS 130 per 0,4, dan ada hetastarch 6% HAS 670 per 0,75. Perbandingannya, yang kita lihat adalah ion-ionnya dimulai dari natrium, tetraspan 140, kalium 4, kloridanya 118, asetat 24, malat 5 dengan pH 5,6 sampai 0,4,
Perbedaan berat molekulnya adalah 130, osmolaritas 297, dan half-life-nya 12 jam. Kemudian hetal starch 6% Hes, 130 per 0,4, natriumnya 154, kloridanya 154. Kemudian pH-nya adalah 4,0 sampai 5,5, berat molekulnya 130, osmolaritasnya 286 sampai 308, dan half-life-nya 6 sampai 12 jam. Nah, hetal starch 6% Hes 670 per 0,75 ini memiliki kandungan yang lebih lengkap dari ion, mulai dari natrium 143, kalium 3, klorida 124, ada juga ion bikarbonat berupa laktat, kalsium 2,5, magnesium 0,45, glukosanya 5, pH-nya 5,9 dengan berat molekul lebih besar, yaitu 670, dengan osmolaritas 307, dengan half-life-nya 24 sampai 48 jam. Jadi ada 3 golongan hidroksietil starch seperti yang kita lihat tadi. Ada yang berat molekulnya tinggi, berat molekulnya sedang, dengan berat molekulnya rendah. Nah, apabila berat molekul yang kecil, maka ekstraksinya akan lebih cepat. Jadi bisa melalui ekstraksi renal dengan kurang dari 60 kDa. Sedangkan pada berat molekul yang besar tentu dia tidak bisa langsung melalui filtrasi ginjal, sehingga dia harus dipecah dulu oleh enzim alfa amilase dan diekstraksikan melalui empedu. Nah, kemudian yang molekul ini juga akan dapat disimpan di jaringan sehingga akan memicu toksisitas dalam kondisi tertentu. Jadi hidroksietil starch ini merupakan salah satu jenis cairan yang sering digunakan untuk substitusi plasma. Diketahui memiliki kemampuan menekan kebocoran kapiler. Indikasinya adalah pada terapi hipovolemi dan shock, yaitu diberikan 10 ml per kilogram per dosis intravena, maksimal 20 ml per kilogram intravena. Kontraindikasinya adalah hipersensitivitas pada amilum atau produk sejenisnya. Efek sampingnya adalah shock anafilaksis seperti urtikaria, kemudian wheezing, udim periorbital, menggigil, nyeri kepala, pruritus, serta mialgia. Bisa juga udim perifer, pemanjangan blood bleeding time, kemudian bisa pada peningkatan serum amilase. Lalu kita akan masuk pada terapi cairan pada pediatri. Mulai dari komposisi kompartemen cairan. Berdasarkan usia, ternyata komposisi kompartemen cairan pada pediatri itu berbeda. Mulai dari pada bayi prematur, total cairan per berat badan tubuh itu adalah 80. Kemudian cairan ekstraselulernya sebesar 45 dengan intraseluler sebesar 35. Bayi cukup umur, itu total cairan tubuhnya adalah 75 dengan cairan ekstraseluler 40 dan cairan intraseluler adalah 35. 1 bulan sampai 1 tahun, 65 dari TBW, kemudian cairan ekstraselulernya 30 dan intraselulernya adalah 35. Kemudian usia 1 sampai 12 tahun, total cairan tubuhnya adalah 60%, cairan ekstraseluler 20%, intraseluler 40%. Kemudian pada remaja dibedakan berdasarkan jenis kelamin, mulai dari laki-laki itu 60 dan perempuan 55. Dengan cairan ekstraseluler pada laki-laki sebesar 20 dan intraselulernya adalah 40 sampai 45. Dengan pada perempuan cairan ekstraselulernya adalah 18 dan intraselulernya adalah 40. Nah, ini merupakan kebutuhan cairan infan. Jadi bayi yang baru lahir ternyata berbeda dari hari ke hari. Mulai dari hari pertama, jadi yang kita berikan adalah jenis cairan dextro 10 dalam 0,2% NaCl dengan kecepatan 50-60 ml per kilogram per 24 jam. Kemudian hari kedua, dextro 10 dalam 0,2% NaCl yang kita berikan dengan kecepatan 100 ml per kilogram per 24 jam. Dan pada infan atau bayi 1 bulan sampai 1 tahun, diberikannya adalah cairan dextrose 5% dalam 0,45% NaCl atau dextrose 10 dalam 0,45% NaCl yang diberikan dalam kecepatan 100 sampai 150 ml per kilogram per 24 jam. Kemudian, bagaimanakah melakukan terapi cairan pemeliharaan pada pasien atau maintenance fluid yang merupakan suatu terapi untuk kompensasi kehilangan cairan yang sedang berlangsung. Jadi digunakan umumnya adalah mekanisme penghitungan metode holiday segar. Jadi holiday segar ini membagi berat badan berdasarkan yang pertama 10 kg pertama, kemudian 10 kg kedua, dan kemudian ditambahkan dengan setiap kilogram setelahnya. 10 kg pertama itu kebutuhan cairan adalah 100 ml per kilogram per hari,
Kemudian 10 kg kedua 50 ml per kilogram per hari. Dan setiap kilogram kelebihan berat badan itu sebesar 25 ml per kilogram per hari. Jadi berdasarkan estimasi, maka setiap jamnya itu akan dengan perbandingan 4:2:1. Contohnya misalnya pada anak dengan berat badan 28 kg. Maka pada 10 kg pertama dia memerlukan 1000 ml, 10 kg kedua 500 ml, dan sisanya sebesar 8 kg dikali 20 ml, maka akan memerlukan 160 ml. Jadi total hariannya adalah 1660 ml per 24 jam atau 68 ml per jam. Ini merupakan penghitungan berat badan anak, jadi 2 kg 200, kemudian 6 kg 400 ml, 8 kg 600 ml, dan juga 10 kg 1000 ml. Kemudian, bagaimana kemudian kita bisa melihat adanya tanda perfusi yang tidak adekuat pada bayi atau anak, yaitu dimulai dari pemanjangan capillary refill time, ada tanda-tanda takikardi, pasiennya pucat, kemudian oligouri, hipotensi, turgor kulit yang menurun, pola napas yang abnormal, serta adanya mata yang cowong. Nah, tanda-tanda klinis dehidrasi kemudian akan membagi dehidrasi itu menjadi 3, mulai dari dehidrasi ringan, dehidrasi sedang, sampai dehidrasi berat. Dimulai dari tanda klinis turun berat badan, dehidrasi ringan itu 3-5%, dehidrasi sedang 6-9%, dan dehidrasi berat 10 atau lebih. Kemudian perilakunya biasanya pada dehidrasi ringan masih normal, dehidrasi sedang normal sampai rewel, kemudian dehidrasi berat itu bisa letargi sampai penurunan kesadaran. Kemudian pada pasien dehidrasi ringan biasanya rasa hausnya lebih sedikit, sedang itu kemudian meningkat, dan juga berat lebih intens. Membran mukosanya biasanya yang menunjukkan gejala adalah pada sedang dan berat. Kemudian fontanel anterior biasanya pada dehidrasi sedang dan berat juga akan cowong. Kemudian mata kemudian akan berubah menjadi cowong pada dehidrasi sedang dan sangat cowong pada dehidrasi yang berat. Kemudian turgor kulit juga akan menurun pada dehidrasi sedang berat. Tekanan darah biasanya pada dehidrasi berat akan terjadi penurunan tekanan darah. Sedangkan nadi tentu akan ada kompensasi apabila sudah masuk ke dalam dehidrasi sedang dan berat, jadi dia akan meningkat. Dan volume urinnya akan menurun pada dehidrasi ringan, lebih menurun pada dehidrasi sedang, dan akan terjadi anuria pada dehidrasi berat. Jadi ini algoritma untuk melakukan evaluasi pada pasien-pasien dehidrasi. Jadi kita harus melakukan anamnesis untuk mengetahui bagaimana histori dari pasien ini. Kemudian kita harus lakukan pemeriksaan vital sign, kemudian melakukan pemeriksaan fisik seperti yang kita telah bahas tadi. Jadi apabila yang pertama heart rate, respiratory rate, dan juga blood pressure-nya stable dengan tanda-tanda yang menunjukkan lebih ke arah normal, maka dia adalah mild dehydration, jadi kita bisa lakukan pemantauan. Kemudian apabila dia masuk ke dalam moderate dehydration, kita bisa lakukan monitoring dan kita bisa berikan cairan 20 cc atau 20 cc per kilogram isotonic kristalloid intravena atau intraoral. Kemudian kita bisa lakukan pemeriksaan lanjutan apabila terjadi severe dehydration, maka yang kita berikan bolus juga, yaitu 20 cc per kilogram bolus isotonic kristalloid intravena atau intraoral. Nah, kondisi dehidrasi itu seperti yang kita bahas tadi telah dibagi menjadi ringan, sedang, dan juga berat. Nah, pada dehidrasi ringan sedang sebenarnya direkomendasikan melakukan rehidrasi oral. Sedangkan pada dehidrasi yang berat atau rehidrasi oral itu gagal, maka barulah kita bisa melanjutkan ke proses intravena. Rehidrasi oral ini digunakan larutan oral dengan sodium, glukosa, dan juga osmolaritasnya harus sesuai untuk memaksimalkan co-transport. Nah, rehidrasi oral ini diketahui lebih aman, efektif biaya untuk anak-anak dengan dehidrasi. Tapi sayangnya biasanya rehidrasi oral ini sering tidak dilakukan, malah langsung ke intravena. Jadi pada dehidrasi ringan dapat diberikan volume cairan 50 ml per kilogram selama 4 jam dengan jumlah sedikit-sedikit intraoral. Kemudian bisa rehidrasi oral dengan komposisi karbohidrat dan elektrolit, yaitu 140 mmol per liter karbohidrat, 45 mmol per liter sodium, dan 20 mmol per liter potasium. Jangan diberikan susu, jus, soda, teh, karena dia kandungan karbohidrat dan jenis ionnya itu tidak sesuai.
dan apabila bayi itu masih menyusu atau ASI bisa dilanjutkan. Sedangkan rehidrasi intravena dilakukan dengan indikasi rehidrasi oral gagal, dehidrasi berat, muntah dan diare berat, oligouria, serta distres napas. Jadi pada kita saat melakukan rehidrasi intravena maka terbagi menjadi 3, yaitu fase 1, fase 2, dan fase 3. Fase 1 ini yang paling awal, fase emergensi, yaitu volume cairannya adalah sebesar 20 ml per kilogram bolus, dapat diulang jika perlu. Kita contohkan pada anak-anak dengan berat badan 10 kg dan diketahui memiliki penurunan berat badan 1 kg. Dengan defisit jadinya 1000 ml, jadi 1 kg penurunan berat badan itu sama dengan 1000 ml defisit cairan. Jadi ketika kita hitung maka 20 ml per kilogram ini akan memerlukan 200 ml cairan emergensi. Jadi ketika dikurangi dengan total defisit maka akan terjadi sisa defisit sebesar 800 ml. Fase 2 yaitu fase 8 jam pertama, yang kita berikan adalah setengah dari sisa defisit ditambah sepertiga dari pemeliharaan harian. Jadi yang kita berikan adalah 400 cc ditambah dengan pemeliharaan harian sebesar sepertiga, yaitu berat badan 10 kg kita berikan 1000 ml, sehingga hasilnya adalah 733 ml per 24 jam atau 92 ml per jam. Kemudian pada fase 3 itu 16 jam setelah fase 1-2, yang kita berikan adalah setengah dari sisa defisit tadi dan 2/3 dari pemeliharaan cairannya, yaitu 400 cc atau 400 ml dari cairan defisit dan 666 ml dari cairan maintenance. Jadi totalnya adalah 1066 dengan 67 ml per jam. Nah, apa jenis cairan yang bisa diberikan pada fase-fase rehidrasi ini? Jenis cairan yang pertama pada fase emergensi bisa diberikan bolus isotonik kristaloid normal salin atau ringer laktat selama 1 jam. Kemudian dilanjutkan dengan 8 jam pertama kita bisa berikan dextrose 5% dalam 0,45% NaCl. Kemudian barulah fase ketiga yaitu 16 jam selanjutnya kita bisa berikan dextrose 5% dalam 0,2% NaCl. Nah, apabila kemudian pada evaluasi ini kita tidak bisa ketahui berat badan anaknya, maka kita bisa gunakan berdasarkan umur. Jadi umur lebih dari 1 tahun, maka rumusnya adalah 2N+8, yang mana N-nya adalah dalam tahun. Sedangkan 3-12 bulan, itu N+9, yaitu N-nya dalam bulan. Contohnya adalah anak usia 5 bulan, maka kebutuhan cairannya N+9. 5+9 yaitu 14 ml per jam. Nah, sedangkan kebutuhan elektrolit itu sebenarnya secara fisiologis elektrolit pada tubuh pediatri itu kloridanya itu 5 mili ekuivalen per kilogram per hari, kemudian kebutuhan natrium 2-4 mili ekuivalen per kilogram berat badan per hari, dan kalium yaitu 2,5 mili ekuivalen kilogram berat badan per hari. Contohnya adalah anak dengan berat badan 28 kg. Ini sebenarnya pada anak akan kita sesuaikan dengan jenis cairan apa yang akan kita berikan. Karena kandungan sodium dan potasiumnya tentu akan berbeda. Nah, ketika kita hitung, sodiumnya kan diperlukan sebesar 3 mili ekuivalen per kilogram. Kita kalikan dengan 28 kg, maka yang diperlukan adalah 84 mili ekuivalen sodium. Ketika kita berikan dextrose 5 seperempat normal salin, maka dia bisa mensuplai sebesar 63,9 mili ekuivalen. Sedangkan apabila dextrose dalam setengah normal salin 128 mili ekuivalen, dan apabila dextrose 5 dalam normal salin maka sebesar 255,6 kandungan sodiumnya. Jadi yang paling cocok adalah dextrose 1/4%, karena dia paling mirip dengan kebutuhan sodium yang kita perlukan. Sedangkan untuk potasiumnya kita perlukan adalah 2 mili ekuivalen per kilogram. Jadi hitungannya adalah sebesar 56 mili ekuivalen potasium. Nah, jadi yang paling sesuai adalah di angka 20 karena dia tidak berisiko untuk mengalami akumulasi kalium, terutama pada pasien-pasien yang dirawat. Baik, sekian penjelasan tentang bagaimana jenis-jenis cairan, komposisinya, serta bagaimana kita bisa melakukan terapi cairan pada pediatri.
Semoga video ini berguna dan terima kasih.